warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu materi teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Jadi teks ini bisa disebut teks LHO. Jadi teks LHO merupakan satu di antara materi yang ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya, tentulah teks laporan hasil observasi adalah teks yang memberikan informasi secara umum tentang sesuatu berdasarkan fakta dari hasil pengamatan secara langsung. Jadi, pengamatan atau bisa disebut observasi itu dilakukan oleh si pengamat dengan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui sebuah informasi yang ada. Informasi itu bisa meliputi objek tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, hewan, tumbuhan, sosial, sebuah peristiwa, kesenian, dan kebudayaan. Adapun teks laporan hasil observasi ini bersifat informatif, komunikatif, dan objektif. Hal itu berarti isi teks LHO tersebut harus memberikan sebuah informasi yang mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya yaitu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, ditulis secara lengkap dan sempurna. Yang kedua, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga, objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. Yang keempat, ditulis berdasarkan fakta sesuai pengamatan yang telah dilakukan. Yang kelima, informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. Yang keenam, tidak mengandung prasangka atau dugaan yang menyimpang atau tidak tepat. Yang ketujuh, saling berkaitan dengan hubungan perjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Yang kedelapan, tidak adanya bagian penutup dari penulis. Jadi, penulis hanya melaporkan apa yang dilihat dan diketahuinya berdasarkan hasil analisis serta observasinya. Selanjutnya, menitik beratkan pada pengelompokan secara sesuatu ke dalam jenis-jenis dengan ciri atau keadaannya secara umum. Selanjutnya, yaitu disajikan secara menarik, baik kata, bahasa, isinya berbobot maupun susunannya harus logis. Dan yang terakhir, teks laporan hasil observasi ini menggambarkan sesuatu secara umum dan sesuai fakta tanpa adanya opini dari penulis. Adapun tujuan dari teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, untuk penelitian. Yang kedua, untuk memberikan informasi terbaru. Yang ketiga, untuk mengatasi suatu persoalan. Yang keempat, untuk menemukan teknik atau cara terbaru. Yang kelima, untuk mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keenam, untuk melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui perkembangan suatu permasalahan. Selanjutnya yaitu ada fungsi teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu sebagai bahan penelitian. Yang kedua, sebagai sumber yang dapat dipercaya. Yang ketiga, sebagai laporan tugas dan kegiatan pengamatan. Yang keempat yaitu sebagai dokumentasi. Yang kelima, sebagai ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan, atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Selanjutnya yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Jadi, di dalam pernyataan umum ini terdapat pembukaan, berisi pembuka atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar tentang objek tersebut. Yang kedua yaitu deskripsi bagian, yaitu terdapat isi, rincian, pembahasan, dan penjelasan secara lebih detail. Yang terakhir yaitu deskripsi manfaat. Di dalam deskripsi manfaat ini yaitu berisi fungsi atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Adapun kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu menggunakan frasa nomina yang diikuti penjenis dan pendeskripsi. Yang kedua, menggunakan verba relasional seperti ialah, merupakan, adalah, yaitu, digolongkan, termasuk, dan lain sebagainya.
Yang ketiga yaitu menggunakan verba aktif alam. Hal ini untuk menjelaskan perilaku seperti bertelur, membuat, hidup, makan, tidur, dan sebagainya. Yang keempat yaitu menggunakan kata penghubung untuk menyatakan tambahan dan serta. Perbedaan, berbeda dengan, persamaan, sebagaimana, seperti halnya, demikian halnya, hal demikian, dan lain sebagainya. Yang kelima yaitu menggunakan kalimat simpleks dan kompleks. Yang keenam yaitu penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kata keilmuan atau teknis seperti herbivora, degeneratif, osteoporosis, mutualisme, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama, tentukan objek yang akan kamu amati. Yang kedua, susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan. Yang ketiga, lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau poin-poin pengamatan terlebih dahulu. Yang keempat, catatlah hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaannya. Bila memungkinkan, ambil foto dan videokan observasimu. Dan yang terakhir yaitu meneliti kembali hasil penulisan teks. Jika ada kalimat yang janggal atau salah penulisan, segera perbaiki kalimat. Baiklah, berikut ini yaitu contoh dari teks laporan hasil observasi. Oke teman-teman, itulah video pembelajaran tentang teks laporan hasil observasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.